tulis Di kasih sini kita. son ada Mama Bena. Hanya kita Moderator. yang tahu saja. Apakah kebutuhan Baik, belajar jadi murid yang kalau berusaha begitu kita lanjut sudah ya. Kita Iya, yang jadi kita lanjut Ibu, pertanyaan pertama. jadi yang tulis kasih kita Ibu Marice. Nanti setelah itu baru saya buat di apa? Canva. Ya tidak di Canva juga tidak apa-apa. Kita di presentasi jadi PowerPoint saja. Iya. Ya, kita di PowerPoint karena ini mungkin hanya satu Iya, tabelnya. Bang. Itu kan dia dalam bentuk tabel tuh Pak Meki, jadi kita PowerPoint Ya, sa. tabel. Baik, jadi pertanyaan pertama, ini Ibu moderator pandu kasih kita Apakah? Ah, supaya kita cari dia pun jawaban. hmm. Ya, baik, teman berdua, Bapak Fasil. Kita memulai diskusi kita. Kita mulai dalam pertanyaan pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dermawan. Apa kebutuhan belajar murid yang ada pada itu kasus Pak Dermawan? Kasus 2 ya. Iya. Oke. Seorang guru SD yang berencanakan dengan cara Mungkin saya izin sebentar ya, saya mau ke belakang. Oh iya. Cara menyampaikan dia ajar Silahkan Ibu. dalam persiapan yang memastikan guru-guru. Baik, jadi kebutuhan ini saya pikir kita lihat di untuk memenuhi pembelajaran diferensiasi ini, maka hal paling pertama itu di poin kelima, ada dia harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya dulu, baru sampai pada kebutuhan. Jadi saya pikir kita dahulu yang nomor 2 dulu Ibu. Nomor 2. Ya, dari nomor 2 baru kita ke nomor 1. Bagaimana caranya dulu dia menentukan, baru nanti kebutuhan apa yang dipenuhi. Setelah itu baru strateginya. Sehingga dia, kalau dia butuh dahulu, bagaimana dia menentukan kebutuhannya. Kalau tidak ditentukan dahulu kebutuhannya. Berarti kalau itu dia menyusun kelompok Bagaimana cara berdasarkan menentukan? kemampuan membaca murid. Iya. Membentuk kelompok. Iya Iya. toh? Iya. Boleh. Jadi kita duluan nomor 2 dulu, baru kita geser. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Iya. Nanti dia tentukan dulu, baru nanti apa yang dia harus penuhi. Kalau dia belum tentukan, bagaimana? Jadi caranya
Saya pikir dia memenuhi kebutuhan belajar murid itu dengan yang termasuk tingkat kemampuan membaca mereka. Kemudian dia memahami setiap murid itu memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dia sudah tahu itu, baru akhirnya dia bisa menyusun kelompok. Iya. Berdasarkan kemampuan membaca murid-murid itu. Atau? Iya, seperti itu. Ya, maka saya bilang, duluan yang nomor 1. Nanti kita tulis dapat yang mana, Ibu tulis dulu di situ. Itu nanti baru kita susun dia berurutan seperti apa. Yang penting poin pentingnya ada dulu. Jadi yang pertama itu, pertanyaan kedua dahulu. Bisa apa kebutuhan belajar murid itu nomor 1, dia di kedua? Bukan. Artinya kita jawab dahulu yang nomor 2. Maksud Pak Meki ini. Kita jawab dulu nomor 2. Oh, karena iya, nomor 2 dulu baru bisa dulu. kita temukan jawaban nomor 1. Maksud saya begitu, Ibu. Oke. Nah, soal nomor 2-nya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Bagaimana cara guru tersebut menentukan sana kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid. Nah, cara yang pertama memetakan membuat kelompok toh, membentuk kelompok. Iya kan, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam membaca aja. Membentuk kelompok sesuai tingkat kemampuan murid. Gitu kok? Iya. Kemudian yang kedua? Yang kedua setelah membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan strategi. Satu cara atau bisa lebih dari satu cara? Nah, di situ saya lihat kotak agak ada banyak, jadi tinggal kita mau tambah. Sesuai dengan ini kasusnya itu, Pak Dermawan juga memberikan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, seperti membuat diagram alur sederhana. Kemudian menulis cerita narasi. Ibu, itu dia masuk di kebutuhan belajar murid. Oh iya. Makanya tadi saya minta kita dahulu nomor 2 itu. Nanti. Oh iya. Nanti baru dia strateginya itu dia ada di nomor 5. Ya, menyusun kelompok berdasarkan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, terus belum hidup lampu, Bu ya? Coba lihat ya, itu, Bapak? Ibu berdua coba lihat yang nomor 7 itu. Ada buka itu kasus. Yang poin 7.
Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja kelompok. Berarti ini Bisa dia buat share kelompok. mana mah? Aku Hah? hino sere kokok me poe me. Meki. Iya, Pak Saat Meki yang share. Pak Meki cu share itu kasus kok potong baca dari situ sadar pada potong. mau share. Sone, kok ini kembali saya di situ. Son perlu beta share kok kepala sakit. Umrai benar musik ke beban. Fine ini nanti paksa. Ini pakai laptop. Kok pakai HP ibu berdua ini? Pakai laptop, Pak. Nah kalau begitu, ibu kan tadi kembali ke itu ruang kolaborasi itu, langsung klik di situ, baca di situ. Soal perlu saya share dari Iya. sini. Share Tidak perlu kita bawah. ada di layar ini diskusi, kita omong yang penting suara ada. Tidak usah kita nampak di ini room itu. Mau timur. Oi, ibu masuk. Maksudnya poin ke-7 yang bagian mana? Di situ baru kita bisa tentukan itu. Belum. Nah, saya baca kasih ibu berdua. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid-murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Berarti itu sudah toh nomor 1, yang jawaban 1 sudah. Iya. Hal ini karena tugas pertama harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan sesuai teks. Yang kedua itu, langkah kedua itu ini. Langkah kedua yang ini, Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Menyiapkan teks, Pak Dermawan menyiapkan Iya. teks sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa toh sesuai kelompok yang ada Iya, dia siapkan teks juga sesuai dengan kemampuan membaca siswa, jangan sampai mungkin kelompok yang satu nih dia siswa nih baca nih belum terlalu lancar dia kasih teks nih yang mungkin 1.000 Beda-beda. karakter atau panjang. 2.000 karakter Iya, dan mereka baca nih mungkin begitu toh. iya siap. Berarti Makanya cara itu yang kedua tuh mempersiapkan cara yang teks kok. kedua, menyiapkan Menyiapkan teks teks sesuai sesuai dengan kemampuan membaca tiap siswa, kelompok. murid. Iya, Begitu. menyiapkan teks. Menyiapkan teks sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, tingkat Iya. kemampuan membaca murid. Iya, betul. Tingkat kemampuan Cukup membaca dua dulu. murid. Dua. Pak, jadi itu apa dulu? Baca Kasusnya lanjut, Pak sampai Meki, masih baca ada. lanjut. Iya, sekarang itu untuk jawab yang nomor bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Bisa Iya. kok? Nah, kalau itu sudah berarti kita pindah ke nomor 1, pertanyaan nomor 1. Apa Kebutuhan. kebutuhan? Ya, kita tulis 2 dulu. Nanti setelah kita dapat baru tambah lagi. Boleh ya? Apa kebutuhan Iya. belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar. Coba saya baca kasih kita kok. Iya. Pak Dermawan lalu mempersiapkan nomor 3 kebutuhan belajar. Di sini dia mempersiapkan sumber belajar dulu. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan akan mengajar murid-muridnya
materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Itu yang kedua. Yang ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer tetapi tetap mencoba mengunduh lewat handphone. Itu berarti dia punya strategi kalau tiga. Yang ketiga. Iya. Yang kebutuhan loh. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Oleh guru tersebut. Iya. Kebutuhan belajarnya itu dia belajar tentang sistem organ tubuh manusia. Cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia. Bisa? Halo? Di Iya, venue. halo, Risis. Masih baca nih. Saya lagi baca nih. Iya. Baca jangan ini, baca sambil lalu. Ambil dia poin inti. Sambil lalu nanti pas sun mengerti pahami, nanti Pak. baru tentukan dia pencara ke mana. Ah, Murem aneh-aneh kayaknya. tuh, Pak kasihan. Dermawan. Atau ini nasi yang nitenan tahun tonino. Pak Dermawan di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Itu yang ketiga, tapi itu nanti dia punya strateginya. Itu dia masuk di strategi pembelajaran. Sudah, coba-coba Ibu berdua perhatikan poin 1 dan poin 2. Tapi dia punya kebutuhan belajar yang mau dijawab itu adalah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia. Itu dia materi. Iya, dia materi yang itu. Apakah kebutuhan? Pertanyaan apakah kebutuhan belajar murid nih? Iya. Kebutuhan Berusaha belajar yang dipenuhi mau oleh guru. Betul. Itu ada nomor 1 dan nomor 2 itu. Menurutnya akan dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ. Bagian-bagian organ pencernaan. Iya. Nomor 1 dengan 2 itu. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan itu bekerja. Poster dengan rupa Ya, begitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru tuan yang berusaha untuk dipenuhi oleh guru itu ini poster dengan ini apa tuh bacaan ini. Iya, hanya 2 soko tadi saya sudah bilang nomor 1 dan nomor 2. Iya kan kutong belum baca Pak. Ibu Neno silakan. Nomor 1 dan nomor 2. Secara detail saya bisa mengerti jenis. Nomor 1 itu poster. Tapi sebenarnya yang kita tulis dah. Iya. Poster dan bacaan. Poster diagram. Poster diagram bagian-bagian organ pencernaan. Itu sah. Poster diagram organ-organ kayak sampai ini bagian. Hah? Jangan. Poster diagram organ pencernaan. Oh, nah begitu singkat padat.
Santai nih. Sudah. Oh, Bacaan Wis ya, tentang organ Nih, pencernaan. nih ribut. Aku nas ya hin kita. Iya, Kinait na nagpabeno, entay kene laptop tidak. mo heteno sa atin. Kita masuk di satu di room yang sama. Mantik kan den bobo sempui. Poster diagram Beliau organ ada. pencernaan. Iya, Itu poster, kan belajar diagram. murid itu. Iya, Iya, itu Suiwice yang kedua. Itu kan kebutuhan Pertama si poster diagram organ pencernaan. Kemudian yang kedua, yang yang kedua. itu bacaan toh Pak Meki. Iya, soal betul. nomor 3 kok. Baru soal nomor nomor Buku satu punya bacaan, Mam. buku Ada 2 bacaan jawaban. atau artikel kok. Pak Mek, Iya, bacaan yang memuat buku bacaan bacaan tentang atau organ. komik sains tuh di bawah tuh komik sains tuh. Ibu, tulis satu dulu. Tulis itu nanti dia punya Iya, contohnya tulis itu habis. baru. Poster diagram Nah. organ pencernaan. Terus apa lagi? Yang kedua, bacaan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Itu kan. Matan. Sudah. Bacaan yang Bacaan memuat bagaimana pembahasan organ tentang bekerja. ya, Organ pencernaan bekerja. Iya. Hah? Iya, Sudah. Organ pencernaan bekerja. Iya, betul. Ini nanti. Betul, cukup itu sah. Nanti ini dia yang dia ambil untuk penuhi itu yang ada dari buku bacaan yang tingkat kesulitan berbeda, artikel yang diambil dari majalah anak, lalu ada komik sains. Nah itu dia pun untuk dapat dia sumbernya, tapi intinya itu. Ya. Oke, kita pindah ke pertanyaan ketiga dulu. Nah lanjut di strategis lah. Nomor 3 kok. Strategi Iya, pembelajaran. strategi pembelajaran. Yang siap. Oke. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang digunakan. Coba Ibu Guru masuk di poin 7. Buka-buka poin, baca poin 6 dengan ke atas. 6-7 coba. Coba Ibu Guru baca itu. 6-7. Itu dia pun proses pembelajaran. Ya 6-7-8. Di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang terus setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok sudah. Jadi dia pun strategi yang pertama itu 1, membuat kelompok berdasarkan kemampuan murid. Iya, yang pertama itu setelah yang kedua Pak Dermawan menjelaskan secara umum, secara seluruh toh keseluruhan. Nanti dia buat habis itu atau dia jelaskan habis baru buat kelompok. Tidak apa-apa dia mau bolak-balik itu tidak. Pak Dermawan memberi dia ini jelaskan dulu toh Pak Meki, setelah itu mulai bekerja. Tapi Ibu baca dia pun nomor 7 itu. Tidak Pak Meki, tidak. Dia kelompok memang, dia bentuk memang betul. kelompok. Jadi tulis di situ nomor 1 itu strategi yang pertama, membentuk kelompok sesuai kemampuan murid. Kemampuan membaca murid supaya sesuai dengan yang
soal nomor 2 itu. Membentuk Bisa. kelompok Sesuai dengan kemampuan membaca Buat murid. membaca murid. kemampuan membaca murid. 2. 2. Menjelaskan itu. Ya, yang kedua, menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Iya, Tujuan itu tuh. pembelajaran yang akan dicapai. Iya, Ya. itu yang kedua. Sudah kok, Ibu Guru? Sudah. Sudah. Menjelaskan Setiap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Iya, ketiga, setiap kelompok membaca teks yang disediakan. Itu di 7 akhir itu. Karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan tersebut terlebih dahulu. Bisa kok? Setiap kelompok Ibu Guru itu kan bukan siswa yang ini. Iya, setiap kelompok itu membaca materi bacaan yang telah disediakan itu. Yang telah disediakan. Sudah. Yang coba kita poin ke-8 coba Ibu. Terus waktu yang berikut itu ini Pak Darmawan memberikan ini apa toh, memberikan waktu kepada murid-murid toh, itu target waktu untuk mengerjakan tuh. Itu di poin ke berapa? 9 kok? Itu 8 tuh Pak Mei. Oh iya betul Mengerjakan poin atau 8. membaca. Memberikan Pak waktu. menjelaskan pada murid-murid tersebut setiap kelompok akan mendapat target waktu kok, atau? Pak Dirman menjelaskan bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan Tugas yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan yang mana yang akan dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya. Berarti ini sini hanya baca Memberikan bacaannya kebebasan saja. kepada murid. Tapi sabar dulu Ibu. Ini nih dalam prosesnya itu ada tugas yang akan diselesaikan. Tetapi dalam tempo 1 minggu ke depan. Iya, dalam rentang waktu 1 minggu nah. Nah ini dia sudah masuk di proses penilaian ini. Iya toh? Ini dia sudah masuk di proses ini. Murid-murid. Ini nih untuk rentang waktu yang anak-anak untuk siap dan kerjakan. Itu strateginya. Kita baca 9 dulu baru dia pun ini ke 8 Ibu. Ya, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid memantau pemahaman murid. Iya, memantau pemahaman murid-muridnya yang mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan
Murid-murid yang memerlukan bantuan. Jadi di sini nih Pak Dermawan hanya menyiapkan teks, lalu anak-anak membaca Sabar. itu pertanyaan. Tidak ada praktik di sini karena tujuan utamanya adalah mengetahui ini, hanya mengetahui dia pun sistem organ pencernaan. Itu dia pun tujuan. Dia pun jalannya pencernaan itu. Bagian-bagian. Jadi dari organ pencernaan mulai dari mulut itu sampai yang paling terakhir di anus atau dubur itu. Di sini kalau dia pun garis besar seperti ini. Tapi kalau di video itu dia sampai pada dia pun proyeknya itu. Di videonya itu dia pun proyek. Sampai ada dia pun poster banyak-banyak itu. Lalu anak menggunting dan menghubungkan setiap alat pencernaan yang ada. Mungkin kotong lihat kembali dulu tentang kebutuhan belajar murid ini. Iya. Kan Nomor? kebutuhan belajar murid itu ada kesiapan murid, kemudian minat murid, Iya. yang ketiga itu profil belajar murid. Nah ini kesiapan belajar murid ini Pak Dermawan sudah lakukan. Iya. Yaitu dia Minat memetakan kemampuan membaca murid yang Iya. berbeda-beda. Itu Iya, dia buat kesiapan toh. sudah. Kesiapannya sudah. Hanya Nah, sekarang yang murid. minat nih. Nah, minat murid ini proses pembelajaran disesuaikan dengan murid. Misalnya, ada yang suka membaca, ada yang suka mengamati, ada yang suka berdiskusi, ada yang maunya wawancara. Terus mungkin Kemudian ada yang siswa. profil itu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi, mengakomodasi gaya belajar baik secara visual, audiovisual dan kinestetik. Iya, Iya. itu tuh tentang kemampuan siswa nih. Ada siswa yang ketika dia membaca saja dia sudah mengerti toh. Nah, dia Iya. mungkin dengan membaca atau dengan cara guru menyampaikan, menjelaskan dia sudah mengerti. Tetapi ada kebutuhan siswa yang lain itu dia mau melihat mungkin tayangan video atau Iya. gambar baru dia bisa paham. Nah, seperti Nah, itu. tadi kan Pak Dermawan buat itu toh, lakukan itu Iya. toh. Dia ada siapkan itu gambar banyak-banyak. Iya. Dia malah dia kasih tunjuk ini video lewat dia punya handphone. Berarti saya pikir dia lakukan ini dia penuhi kebutuhan murid. Iya. Tiga. Iya, berarti ibu tinggal mau tulis tambah yang mana. Kebutuhan murid yang dipenuhi itu yang satu yang tadi. Itu yang terakhir kinestetik itu yang ada di situ. Profil belajar murid. Jadi kebutuhannya Sudah, pada itu. Kebutuhan tentang kesiapan ini yang pertama itu kan kesiapan belajar murid murid toh. Iya. Jadi Kesiapan itu belajar murid. dia lakukan itu, yaitu memetakan kemampuan membaca murid. Iya. Ya, itu betul. Kalau tuh je. Tuh. Nuhe me nomor 1 nah. Nomor 1.
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Strategi pembelajaran, terus bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Tuan belajar murid yang dipenuhi. Yang tadi itu. Nah, Itu bisa. Bu Neno, Untuk itu bisa. yang satu tuh kan yang pertama kesiapan Pak Dermawan kan dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu kan ada 3. Yang pertama itu kesiapan belajar murid itu dia memetakan kemampuan belajar murid. Tua, nanti dia fejen sudah huruf peta. ketiga, Maksudnya kemampuan membaca, Siap. kemampuan Itu membaca kan murid minatnya. yang berbeda-beda. Itu Atau juga mau minat. Kaisa dia? Itu dia masuk di profil belajar murid. Karena itu anak Yang itu mana dia itu? baca sonjela. Maksudnya kan pertama itu kan dia masih lihat anak-anak pun kebutuhan itu yang maksudnya kan dong baca kan tidak sama toh beda-beda. Iya Dia betul. kan Tuh lihat ibu duluan tulis. itu dulu. Kemudian baru dia masuk Iya. di kebutuhan yang kedua itu. Kebutuhan yang kedua itu minat Vocabulary. murid. Minat. Yang tahu mau ketiga memang fengko itu Monsa. Serius. Kemampuan membaca murid. Sudah. Kok tadi kan kita Terus kayak ngomong masuk ada lagi anak 2. ketik. Finita obat Kemudian air minat mua murid atau itu. mumi. Minat murid itu apa saja? Fengko itu pusing. Nah tadi ibu tulis yang minat siswa tuh minat murid tuh apa yang tadi su tulis. Ada yang suka membaca, ada yang suka mengamati, ada yang sukanya berdiskusi. Nah tadi cerita itu ada yang diskusi kosonde, ada yang ini mengamati kosonde. Kan itu gambar ya pasti mengamati toh. Iya mama tuh jendeo. Nah itu sudah yang 3 tuh. Apa? Ibu su tulis Kebutuhan sama kan iya. Humateon. Minat dengan profil belajar. Sudah toh yang kedua sudah. Ketik si suku nak bahkan. Nah, lanjut yang nomor berikut. Dia tahu kan Supaya beta atas ketik. Roma. Yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid sudah toh? Iya, membentuk kelompok toh. Terus kita lanjut Dia sekarang kelompok. gimana? Menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Iya. Iya, Iya. itu satu. Dan Kemudian cara itu toh? Atau cara mau apa Strategi lagi? pembelajaran. Nah ini di situ tuh coba baca lihat kembali ini apa kasus itu apakah dia melakukan observasi? Saya pikir dia melakukan karena observasinya kan dia bisa bedakan mana yang bisa bacanya lebih bagus atau Iya. Mama. Ini dia sudah lakukan observasi. Ini guru SD Pak berarti Dermawan tiap dia hari buat dia dengan. observasi. Di bagian atas tuh Pak Beki, Pak Dermawan dia buat observasi. Iya Ya aku tuh selama 1 minggu toh. Iya. Jadi dia masuk di apa? Strategi. Strategi dia yang masuk pertama di cara itu nomor 2 tuh bagaimana cara guru. Tentu je nomor Cara 1. yang kedua itu kan dia Dia masuk di cara Pak Meki, itu bukan strategi, itu cara. Caranya itu berarti observasi berarti su 2 tambah 1 leko 3 toh. Oke nih tabar berarti aina nuoti. iya toh. Dia mencatat ada penilaian Juto. Ada. Berarti dia mencatat penilaian itu. Nah nanti itu dia Cara masuk yang di ketiga bagaimana itu mencatat penilaian. Nanti dia di pertanyaan keempat muni.
Hah? Halo, itu di pertanyaan Iya, keempat. Bagaimana guru yang ini tersebut Bagaimana guru maksudnya kan ini tersebut cara, Pak. melakukan Yang keempat tuh Pak Meki, yang iya, keempat penilaian tuh di poin 10 tuh ada di situ. iya, Hmm. di poin 10. Hmm. Yuk lanjut. Itu dia penilaian. Nah, kalau begitu nah supaya aman-aman satu. Kebutuhan itu yang pertama Asal, itu nomor satu itu ibu. Nah, iya. supaya kesan pusing teh. Nomor satu jangan. Pertanyaan satu itu yang nomor satu, nomor dua. Itu. Nomor satu, nomor dua karena kebutuhan belajar murid itu. Iya toh. Ada di nomor Gesia 1, 2 tuh Ibu kos teh. Ite. Ada Sebuah di nomor satu, poster nomor diagram dua. yang menunjukkan. Nah, Di situ berbagai bacaan. Itu tuh. itu nomor satu, Tapi kan nomor tadi dua. tuh kau bahasakan, tuh hit pagi tua ben, hit apa kau tumpuk kata-kata kan. Bagaimana cara guru Supaya tersebut ini menentukan kebutuhan belajar murid? Iya, terus nomor dua membentuk kelompok toh. Yesus, saya mau maintain. Untuk nomor 3 itu, nomor 2 itu dia mulai dari nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi nomor 3, Iya, mati merese. Oi, Pertanyaan nomor nomor kedua 23 itu, dan nomor 2 naksame saya mulai nomor 3 sih. bagaimana cara maksudnya bagaimana guru nomor 2 itu tersebut? kan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid toh. Bagaimana tutat nama fengkuit? Nanti nomor 3 jangan kena di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Oh, mengunduh lewat Iya kan? handphone betul. Ya? Ay, rumah Kau hisa emang mau kita ikut togi. kayak bingung. Betul, Oh, mau betul. tanam fengkuit. Kau mau Nomor tanam 2, 3, fengkuit sebenarnya. 3, 4. Pertanyaan 2 tuh Ibu Ice Iya, dia menjawab ada di nomor 3 tuh. 3, 3, 4, 4, 5. Ay, 5. dapat Mei. Ay, rumah. Iya. Nah, betul. Masalahnya kan beta son lihat di ini kak apa toh dia pun. Munim tuje ha, hom tui ha kenan mah, hom tui ha kenan oke tena tam. Nanti Ibu masuk di situ kau baca pasti Ibu ini paham. Jawaban Lanjut, nomor 2 3. ada di Poin Ada di poin 3, 3, 4, 5. oke. Poin 3, 4, 4, 5. Sudah. Vedi na rinci di sini Terus ini Pertanyaan nama 3, kakunto Pak kok. Meki. Iya, Pertanyaan 3 strategi. strategi Strategi itu 6, pembelajaran apa yang 7. digunakan? Pak Meki. Iya, itu yang Strategi pertama jawaban itu. ada di 6, Iya, 7. iya. 6, 7. 8 tuh bisa masuk tuh Pak Meki. Iya. 6, 7, 8. 8. Oke. Hmm. Nomor 4. Bagaimana? Nomor 4 itu ada di 9, 10. Ya, tapi paling pas itu ada di 10. Nomor 9 itu dia masih dia pun proses pembelajarannya. Jadi 6, 7, 8, 9 itu dia Nomor pun 4 proses tolong pembelajaran. baca ame dia pun soal dulu. Bagaimana guru Bagaimana tersebut guru melakukan tersebut? penilaian? Pak Meki. Iya. Pak Meki. Lanjut. Lihat Iya, nomor Om. 9 tuh dia termasuk karena penilaian tuh dia berawal dia mulai dari observasi. Saat observasi itu ada penilaian di sana Pak Meki. Iya, dia pun pemantauannya Jadi dia dari itu 9, kan dia 10 tuh. berkelanjutan. Iya Iya. toh, jadi dia 9, 10. Dia mulai kontrol ketika dong diskusi di kelompok kecil itu, Mama. Iya toh, mulai nomor Kelompok 9 itu ya yang tadi dibedakan. Iya, Ada paham, di poin 9, 10. 10 Nela. Oke. Sudah. Oke, Nomor Hena. 5.
Tidak ada. Tita me pertanyaan 5. Enem terakhir 5 tet kumpul. 5 tet kumpul. Jadi sekarang ini apa? Ibu Ice su tulis toh itu. Nah Ibu Ice keluar kok ini Ibu Ice masuk di ini apa tuh? Masuk di itu kasus tuh kok baca supaya so mungkin kotong nanti ini presentase nih Pak Meki, so mungkin kita bilang begini. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang Siap. berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Terus kotong bilang begini, ada di poin ini. Tidak mungkin toh Pak Meki. Makanya sekarang Aku kan omong pinjam jelas SSC supaya kita ketik ini. memang. Memang bisa Kim. Sabar Pak Ini Meki. anu terakhir. Kan itu tuh untuk Tua. apa nih? Kotong bilang poin 1 sampai poin ini nih itu Pak. Supaya kotong pun apa? Pikiran Sama-sama nih bisa Paham. nyambung sehingga kotong merumuskan kata-kata nih kan sulit toh Pak Meki. Coba tadi Ibu dong baca yang tadi saya omong pertama itu. Teman-teman lihat yang pertama itu. Kalimat awal sebelum kita masuk itu kan saya omong. Nomor 2 kita jawab dahulu sehingga baru kita korek nomor 1. Nah kita sudah jalan sampai setengah Ibu guru bingung kita kembali dari 1, 2 lagi. Itu yang Masalahnya kita kan pakai kepala tadi susah. potong Pak Melki. kita harus menghikmatain ki. Pak Melki, tadi kan beta Tua. sempat dengar yang ini kebutuhan ini belajar murid itu apa-apa saja. Jadi saya baru pikir kesiapan murid, kemudian minat murid, kemudian profil. Nah kesiapan Iya, belajar Mama. murid ini ternyata ada di kasus itu. Iya, kok makanya yang tadi saya bilang toh Mama. Kesiapan jadi lanjut kebutuhan sudah. itu. Tadi saya omong itu kalimat dong ada berapa kok. Sudah. Nek, om kitik man fau kuti nanta motone. Om resmit kit nomor 1 om kitik. Kesiapan belajar murid itu kebutuhan belajar murid itu yang pertama, kesiapan belajar murid. Nah, dia siap toh. Jadi Pak Dermawan ini memetakan kemampuan belajar murid yang berbeda-beda. Aisan. Terus lanjut. Betul, itu Yang sudah. Masih ada yang kedua? Yang kedua, minat murid. Ya, minat murid. Itu dia lakukan itu karena ada yang suka membaca, ada yang suka mengamati. Mungkin ada yang berdiskusi kok. Coba lihat di kasusnya itu. Iya. Itu tuh ada yang ini apa tuh, ada siswa yang kemudian ada soal yang siswa bisa jawab kosonde. Kan ada pertanyaan yang butuh jawaban, berarti saya pikir ini Jo masuk. Iya, masuk. Tentu aja kan. Mau ketiga? Ketika menolak non bisa presentasi, kotong jawab secara itu, secara detail. Iya. Jadi proses pembelajaran dari Nggak temu tay nok miti sama, fe temu tay nom tam nom mutem toh mo Pejina. Pejina beton homam ketikit nurabrat proses pembelajaran. Rekom kakum tu ini mahan okat net ketike. Meso fomu imne nama. Si nana biru nan proro. Nium te. Kurang Imtek. Sudah kok. Oke, Jadi baik. Yang pertama itu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kebutuhan belajar itu menurut saya itu 1, itu yang 3. Tetapi dia contoh konkret yang pertama itu poster. Terus yang kedua itu adalah bacaan. Nah poster itu kan nanti diamati toh. Iya Mama, kau coba tulis begitu nanti itu susah sampai sebentar baru kau jelaskan. Sampai di dia strategi pembelajaran itu baru anak dong amati di kelompok masing-masing.
Mana ini kita Yuk omong tanik no kata tafeng gue kena bingung. Rasa titiong kit mis na time min desa ita bubuag. Mae, Reko mesi mamice duna tante fenkoit. Okai semua suruh, na rekom sa ha. Au manfa. Atau ini nasi nohon oke nanti kit nol teh. Tidak pak. Urai na oke urai na main pui. Sudah. Oh, itu pendek-pendek sah. Nganok te jiran. Pen berarti Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Itu pertanyaan kedua. Maka kita dapat di kelas ini 3 itu dia mengunduh video, Jadi membuat yang nomor 2 itu membentuk kelompok, kemudian apa lagi? mengunduh video, Membentuk kelompok sesuai kemampuan belajarnya. Mengunduh video melalui iya, ada di handphone. 3 itu. Iya. Terus Ini membuat di nomor kartu. 2 kok. Nomor 2 kok. Iya, Iya. itu nomor 2. Mengunduh video. Iya. Hmm. Yang kedua membuat kartu. Video tentang apa? Nah. Video ha? Mengunduh video tentang pasti tentang itu apa ini? Organ. Iya. Organ pencernaan. Iya. Hafle. Katahan ini hinap kahini. Terus apa lagi? 4. Cara yang keempat. Yang keempat, membuat kartu-kartu pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Bukan, membuat kartu pertanyaan. Membuat apa? Kartu pertanyaan. Ini renok puahan, na jelasan. Membuat kartu-kartu pertanyaan. Iya, yang Bapak dapat yang digunakan Bapak jamakan untuk sedikit koponu di mulut ya Om Kotong Sondengar. Membuat kartu-kartu pertanyaan. Sudah. Kartu pertanyaan cukup. Iya. Apa lagi? Anak ada banyak lah tulis kartu-kartu satu sah. Tidak, maksudnya buat kartu pertanyaan pasti itu tuh detailem ini. Sudah. Sudah toh? Atau mau tambah? Aktif berinteraksi. Sudah kok. Pak Dermawan ini aktif berinteraksi. Sudah. Itu berinteraksi dia sudah masuk di strategi nanti. Oh, oke. Lanjut. Sudah. Strategi membentuk kelompok sesuai kemampuan. Iya. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Iya. Terus setiap kelompok membaca materi bacaan yang disediakan Pak Dermawan. Betul. Pak Dermawan itu mempersiapkan diri dulu, Mama sayang. Iya. Di situ Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Itu dia nomor berapa? Itu di nomor 5 itu. Bukan di nomor 5 yang mana strategi. Di nomor 5 kasus itu untuk jawab yang nomor 3 tadi. Tadi Mama sebut yang 3 itu. 4 itu. Suara putus-putus. Siap jaringan kurang bagus. Angin, kalau angin begini jaringan kurang bagus. Neo? Maksudnya Pak Meki? Iya. Maksudnya poin 5 itu jawaban pertanyaan nomor berapa? Nomor 2, nomor 3?
Nomor 3 kan saya lanjut yang teman-teman punya itu. Membuat pertanyaan-pertanyaan. Sudah. Nah, nomor 5 Kan tuh poin ada satu itu yang kartu. iya Sekarang saya membuat masih ketik di nomor 3 yang strategi itu. Poin iya betul. 678. Halo. Tadi itu yang terakhir saya kasih tahu itu membuat kartu pertanyaan. Sudah. Hema itu di nomor 2. Apa? Yang cara guru menentukan kebutuhan itu. Oke. Yuk. Baik juga. Kan tadi Ya sudah kasih nyambung, tahu Pak yang Meki. nomor 2 itu poin 345. Poin Nah, 345. jadi pertanyaan nomor 3 tuh yang poin 678. 78. Iya, iya. Tadi Pertanyaan kalimatnya keempat itu apa yang saja? 910. Berarti poin Kalimatnya kelima, poin kelima ini itu yang daftar yang Pak Dermawan kegiatan lengkap dengan instruksinya. Daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Sudah, itu sah. Strategi yang kebutuhan yang ketiga itu. strategi kok kebutuhan. Kebutuhan yang terakhir itu daftar kegiatan lengkap Membuat dengan kartu Saya pertanyaan. foto Hansa. Bagaimana Kan cara sampai guru nomor 3, tersebut? Pak Meki mas pis kebutuhan. Nah, ketiga tuh strategi, Pak Meki. Kalau strategi kita sebut nomor 6 toh Mama. 678. Iya, poin 678. Nah, tadi di kebutuhan Pak Meki son ada usul kok tambah. Sekarang potong sampai strategi tehong right mahom tahu kebutuhan. Nah, sudah lanjut. Ayo masih Nomor 6. Itu kait maju sumhit mundur. Isma ikut. Ini Atau yang nasib tuh. Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid. Strategi yang pertama itu yang poin ke-6 itu. Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab. Contoh dan Memberikan contoh pertanyaan. Bukan, penjelasan. Sudah. Memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nomor 6 poin. Jadi kita ambil nomor 3 jangan poinan 678. Jadi poin ke-6 yang saya sudah tentang tujuan. Iya, tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Tujuan nah meh. Konsep sana? Konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab. Lewat tanya jawab. Sudah. Poin kedua itu yang di nomor 7. Auresem okat meringkas ya. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penguasaan kali ini Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka.
Ini beta coba omong ama yang ini ya. Tadi kan Iya. potong su jawab. Yang Iya, strategi itu pertama membentuk kelompok sesuai kemampuan membaca murid. ya Kemudian betul. menjelaskan tujuan pelajaran yang akan dicapai. Iya, Kemudian yang ketiga itu setiap kelompok membaca materi bacaan yang disediakan Pak Dermawan. betul. Sudah toh? Berarti yang keempat ini Pak Dermawan memberikan penjelasan kok. Kok tadi Soalnya kan sudah tujuan itu? pembelajaran Pak Dermawan ini sampaikan Iya, itu menjelaskan sudah. tujuan pembelajaran toh. Sudah, berarti su beres. Kita ke poin terakhir. Kemudian ini Pak Dermawan memberikan waktu untuk siswa kok. Ini Pak Dermawan menjelaskan pada murid bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Berarti di sini waktu. Memberikan waktu. Iya. Untuk Pak Dermawan memberikan yang kedua itu memberikan waktu untuk menyelesaikan kepada murid. Ia memberikan waktu pada murid untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh. Suara putus-putus. Iya, di sini angin, Ibu. Kalau di sini angin jangan sono. Ongan manat fir mau nintis tengah mati. Muton is Ibu kep nune resko. Tuh. Warisi. Laptopan mait. Memberikan waktu kepada murid untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Itu strategi, itu termasuk strategi kok Pak Meki. Iya. Mama. Nah, misal rasa tuh atur kata-kata jangan kata-katanya lebih mantap Ibu, dulu. kita begitu nanti sebentar kita pun suketik ini baru saya bagi di Ibu dong kok tambah di mana baru ini. Diskusi yang ini nih yang penting kita sepaham dengan itu tujuan. Oke, lanjut 4. Sudah, cukup. Lanjut penilaian menyelesaikan kegiatan itu sah. Pembelajaran yang telah disiapkan. Yang telah disiapkan. Sudah. Strategi apa lagi? Yang telah disiapkan. Sudah. Ini sesuai dengan di sini dia lanjut keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Berarti memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas yang telah disediakan. Memberikan kebebasan. Ibu Ice, Pak Meki. Iya. Nah, pertanyaan 3 tuh dia bilang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berdiferensiasi itu konten atau proses atau produk. Nah, beta cuma mau pikir itu. Berarti di situ jadi dia konten. Pak Dermawan strategi itu dia strategi diferensiasi itu diferensiasi apa? Konten. Diferensiasi konten atau proses atau produk. Tinggal kutong jawab kalau bilang diferensiasi konten ya diferensiasi konten nanti ketika ini presentasi
ada pertanyaan baru kutun jelaskan secara detail toh. Oh, nah sudah. Taruh konten. Nah, berarti ini konten. Iya. Konten. konten. Itu Yang konten. kedua, Tidak. Dia pertanyaannya itu jawabannya konten. Lalu dia Iya. pun strategi untuk kontennya itu yang tadi yang bagian Ibu Yang di sana. banyak-banyak itu. tuh, yang kotong Iya. uraikan banyak-banyak itu. Nah, Iya, konten itu aja sudah. apa lah? Ibu Hanya guru, konten. ada Isi 4 jawaban. konten. Jawabannya itu konten. Tapi dia Strategi uraian itu konten. ya Strategi berdiferensiasi konten. konten. Dia pun Hanya ini satu prosesnya kok. itu yang tadi Ibu guru jelaskan ada 4 itu. Yang Ibu tadi saya suruh tulis. Sudah itu lanjut Supi, bagaimana ini penilaian tuh Pak Meki? Iya, sudah. Mama Kep baca kasih kita tuh ini saya jaringan sudah tinggal 0 ini. Laptop isi risin main. Pui. Nah saya baca kok ini Ibu rumuskan. Preset. Nomor 9 ya. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Jadi ini juga sebenarnya dia masuk dalam strategi itu. Untuk konten itu dipahami. Saat kita jelaskan di presentasi itu masuk juga Meki. Iya, dia masuk di proses kontennya itu. Untuk pahami ini konten, maka strategi paling terakhir itu yang tadi itu. Iya. Iya. Penilaian berarti penilaian 10 satu, resmi 10 jana. Penilaian itu ada 1, 3. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-murid memahami materi tersebut. Kemudian ia membuat penilaian berjenjang. Penilaian Buat penilaian berjenjang kok. Iya, dia tulisan di sini hanya penilaian berjenjang. Iya, penilaian berjenjang. Sudah. Nanti dia penjelasan itu yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai. Jadi ini nanti dia sudah masuk di dia pun penilaian. Sudah. Iya, jadi sedangkan presentasi untuk itu yang kemampuan sedang yang digunakan oleh Pak Dermawan itu penilaian berjenjang begitu. Iya. Yang pertama untuk yang kemampuannya kurang dia kasih dilengkapi dengan penjelasan singkat. Sedangkan untuk murid yang kemampuan sedang meminta mereka membuat sebuah cerita narasi. Sedangkan murid-murid yang kemampuan tinggi meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Dari seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini menyusun kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Jadi berjenjang, ada 3 poin. Iya, berjenjang itu Ibu ijat penilaian tuh yang digunakan Pak Dermawan untuk penilaian berjenjang itu Yang sebenarnya Jadi ini coba ini kita kembali ke ini strategi pembelajaran itu. Tua.
Berarti taman Dia hanya taman pakai, henti. kayaknya dia pakai dengan itu berdiferensiasi proses. Karena dia menguji anak-anak untuk membaca teks. Kemudian dia Iya, melakukan variasi kegiatan. Berarti dia bukan hanya pakai strategi konten saja, tapi dengan proses. Ibu. Ya, Tujuannya itu konten itu dia punya tujuannya untuk apa? Mengetahui dia pun isi sah. iya toh. Tapi kan ini Pak Dermawan pakai itu Juna. Berarti dia tambah dengan proses. Berarti dua strategi. Iya. Oke, tambah di situ. Kalau yang satu yang tadi konten itu kan buku teks, komik, poster, Iya, langsung kartu tambah su pertanyaan itu dan aja. Tambah tambah su Zu. ini penilaian dia berdiferensiasi konten dan proses. Itu sih. Nah, Nah, Tidak. Itu yang dia punya strategi yang itu konten dan pembelajaran. Konten dan proses. Izin Bapak Ibu, kelompok. Iya, Pak. siap Bapak. Halo, Siap Bapak. Halo. sudah mendekati jam 10. Baik, Bapak. Mungkin Sudah sampai nomor berapa Bapak Ibu, kelompok 3? sudah nomor Sudah terakhir, nomor Bapak. 4 Bapak. Nomor terakhir. Ya. Jadi kami minta 1 menit lagi Bapak untuk kami selesaikan lalu kami Tapi bergabung waktu di. kita sudah habis nih Pak. Oke, baik. Ini nambahin betul kita uang. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nanti kami bergabung ke ruang utama. Baik. jadi kita Iya. keluar sudah kok. Iya, boleh. Kita tutup room ini untuk kita bergabung ke ruang utama. Bapak Ibu kelompok 2 bisa bergabung ke main room. Halo. Yuk.